Ya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini, masih dalam tema Allah yang mengatasi segala Allah, segala ilah, segala dewa yang ada di muka bumi ini. Di dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 47 dikatakan demikian. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berawal dari sebuah mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Mimpi yang begitu menakutkan bagi Nebukadnezar. Tetapi kemudian dia sendiri lupa seperti apa mimpinya itu. Tetapi yang jelas dia rasakan mimpi itu begitu menakutkan bagi dia. Lalu kemudian disebutkan pada ayat yang kedua, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Dia memanggil semua, disebutkan ahli-ahli yang ada di seluruh kerajaan Babel, mulai dari ahli orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, orang kasdim, semua dipanggil, dan semua orang-orang bijaksana di negeri Babel dipanggil untuk menerangkan kepada raja apa mimpinya itu dan juga apa maknanya. Karena raja begitu gelisah, begitu menakutkan mimpi itu. Tetapi yang terjadi, tidak ada satupun dari semua orang ini yang mampu untuk menabirkan apa mimpi itu. Sehingga Raja Nebukadnezar begitu murka, dan dia bermaksud dan memberikan titah untuk melenyapkan semua ahli-ahli sihir itu, melenyapkan semua orang-orang berilmu di seluruh negeri Babel. Daniel ada di sana, dan juga dia termasuk orang yang terancam akan dibunuh, karena dia termasuk bilangan orang bijaksana yang ada di Babel pada waktu itu. Sehingga dengan cerdik dia meminta izin kepada Raja Nebukadnezar, diberikan waktu untuk dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah semesta langit, agar Tuhan menyingkapkan apa mimpi dan maknanya kepada raja. Dan ketika hal itu terjadi, saudara-saudara, Daniel atas pewahyuan dari Tuhan memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar apa mimpi itu. Bahwa Tuanku Raja bermimpi sebuah patung yang tinggi menjulang, menakutkan. Kepalanya terbuat dari emas, dadanya terbuat dari perak, perutnya dari perunggu, kakinya dari besi, kemudian jari-jari kakinya campuran besi dan tanah liat. Lalu kemudian terungkit, lepas sebuah batu dari gunung yang tidak diungkit oleh tangan manusia, menimpa patung itu, menghancurkannya mulai dari jari-jari kakinya sampai kepada kepala yang terbuat dari emas itu, dihancurkan oleh patung, oleh batu yang lepas dari gunung, sehingga hilang seperti sekam ditiup angin. Lalu kemudian raja begitu takjub, dan kemudian Daniel juga memberitahukan kepada raja apa arti daripada mimpi itu. Luar biasa, membuat Raja Nebukadnezar begitu takjub, begitu kagum kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang disembah oleh Daniel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saudara-saudara, Raja Nebukadnezar seorang raja kafir yang selalu hanya menyembah kepada dewa-dewa yang begitu banyak di negeri Babel. Tetapi dia sadari bahwa dewa-dewa pujaannya selama ini, dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang berilmu, ahli sihir, ahli jampi, orang kasdim yang dia bangga-banggakan selama ini, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, sang pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, Allah kita
mengatasi segala-galanya. Jangan pernah pergi bertanya kepada para peramal. Jangan pernah pergi bertanya kepada para dukun, saudara-saudara. Datang bertanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan singkapkan apa yang ingin kita ketahui. Tetapi selalu sebaiknya kita hidup dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, selama hidup kita dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, percayalah Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Sekali lagi, jangan pernah bertanya kepada para dukun, kepada para peramal. Semua itu adalah pembohong, kata Alkitab. Semua itu adalah para pembohong, kata firman Tuhan. Tetapi bertanyalah, datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan adalah jawaban atas segala persoalan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami. Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu di sepanjang hari ini, dalam rumah tangga, dalam segala usaha pekerjaan, pendidikan dan pergaulan anak-anak. Tuhan jaga, lindungi kami semua. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.